Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Eh, Hari ini kita belajar sedikit tentang sistem penambangan. Jadi saya jelaskan nanti di sedikit pendahuluan, kemudian kita fokus di tambang terbuka untuk hari ini. Sebelumnya saya mau nanya, tugasnya ada kesulitan apa enggak? Pak, saya izin bertanya boleh, Pak? Boleh, silakan. Saya gambarnya itu gambar alat-alat, misal kayak di tahap eksplorasi itu ada alat-alat yang kayak gravimeter gitu, itu boleh nggak, Pak? Itu termasuk istilah pertambangan juga nggak? Jangan ke alatnya, lebih baik Jangan ke alatnya. ke istilahnya. Jadi kayak kemarin itu kan istilah yang ada di pitnya gitu. Oke, Kalau misalkan udah terlanjur alat, ya udah deh. Tapi jangan diterusin lagi. ya Pak. Ya, Makasih, Pak. yang udah terlanjur nggak apa-apa. Jadi Pak, kayak istilah yang ada di tambang tertutup, tambang terbuka, kayak gitu ya Pak? Tambang tertutup nggak ada tambang tertutup. Tambang bawah tanah kali. Kayak tambang bawah tanah maksudnya? Iya. Ya kayak gitu. Misalkan tambang bawah tanah ada istilah shaft, terus ada istilah adit level. Oke banget itu. Oke Pak. Ada lagi? Nggak ada? Ya udah, saya anggap pada bisa ya tugasnya. Nah, sekarang kita lanjut jadi sistem penambangan. Selain sistem penambangan, ada namanya metode penambangan. Kalau di metode penambangan itu, ya tambang terbuka, tambang bawah tanah. Terus ada juga yang nambahkan tambang laut atau maritim. Tapi sebagian besar masuknya di tambang terbuka dan tambang bawah tanah. Nah, sistem penambangan sendiri itu bagian dari metode penambangan. Jadi sistem penambangan suatu metode atau teknik yang digunakan dalam proses ekstraksi bahan galian dari dalam bumi dengan mempertimbangkan faktor teknis, ekonomi, dan lingkungan. Sistem ini mencakup keseluruhan proses mulai dari eksplorasi, perencanaan, penambangan, hingga pengolahan dan reklamasi pasca tambang. Nah, ini menurut sumber, jadi Hartman definisinya sistem penambangan sebagai kombinasi dari metode dan teknologi yang digunakan untuk menambang bahan galian dengan mempertimbangkan faktor keselamatan lingkungan serta efisiensi ekonomi. Kalau dari Bustrulit sendiri, menjelaskan sistem penambangan terdiri dari berbagai komponen seperti metode penambangan, sistem transportasi, serta pengolahan hasil tambang. Nah, Hartman, Bustrulit, itu ada bukunya, dan kalian wajib baca. Nanti kalian bisa minta ke seniornya, saya udah kasih ebook banyak sebenarnya, dan dibaca. Jadi yang Hartman dan Husrulit untuk bukunya yang Open Pit itu buku wajib untuk anak baru. Jadi buat anak yang baru masuk, kayak kalian lah cocok. Nah itu saya harap kalian habiskan dalam semester ini. Jadi jangan ditunggu nanti-nanti. Kita lanjut. Jadi penambangan terbuka atau surface mining. Di sini ada open pit. Digunakan untuk menambang biji atau batuan industri dengan cara menggali secara bertahap ke bawah. Contoh untuk penambangan emas, tembaga, dan mungkin ada batu bara yang bakal cocok pakai open pit mining. Kemudian strip mining digunakan untuk menambang bahan galian yang berada dekat permukaan dan dia endapannya agak horizontal, jadi cocok buat batu bara. Sedangkan quarry digunakan untuk menambang batuan
industri atau konstruksi seperti granit, marmer, dan batu kapur. Kemudian ada hydraulic mining. Jadi hydraulic mining ini penambangannya menggunakan air bertekanan tinggi untuk menghancurkan material dan mencucinya. Nah, di sini saya tulis open pit, open cut, dan atau open cast. Jadi sebenarnya open pit, open cut, open cast itu sama. Nah, saya jelaskan sedikit dulu. Kalau open pit tadi definisinya seperti sebelumnya. Kemudian ini gambarnya, contoh gambar dari open pit. Jadi penggaliannya jauh ke dalam, jadi tinggi sekali dinding dari penambangannya. Ini contohnya yang ideal itu di Grasberg, Freeport. Nah, sedangkan open cut sendiri sebenarnya sama dengan open pit, cuma beda istilah aja. Di Australia biasanya pakai open cut kalau di Australia, sedangkan di negara-negara lain lebih sering pakai open pit. Nah, sedangkan open cast itu sebenarnya juga mirip sama open pit atau open cut. Ini juga masalah istilah. Ada yang mendefinisikan bedanya di lereng. Kalau open pit, dia lerengnya lebih rapi dengan pertimbangan dari geoteknik di setiap bench-nya. Sedangkan kalau open cast, biasanya single dan nggak begitu dalam. Ada yang definisikan begitu, tapi secara umum sebenarnya definisi mereka sama. Nah, ini karakteristik dari open pit mining. Jadi struktur bertingkat seperti di gambar sebelumnya atau bench kita sebutnya. Jadi pit dibuat dalam bentuk bertingkat untuk menjaga stabilitas lereng dan menghindari longsor. Lebar dan tinggi setiap bench tergantung pada jenis material yang ditambang dan peralatan yang digunakan. Kita ke gambar sebelumnya. Nah, di sini ada bench atau lereng. Nah, ketinggian lereng ini tergantung sama kondisi geoteknik satu. Kemudian kedua, kemampuan alat. Jadi kalau alatnya nggak mampu, kita nggak bisa bikin terlalu tinggi. Jadi kita harus sesuaikan juga sama si alatnya. Kemudian di sini ada rem. Rem ini punya grade atau kemiringan, yang kemiringannya harus kita sesuaikan dengan kemampuan alat juga. Nah, tugas kita itu merancang, terus merencanakan buat kemiringan dari remnya sendiri. Gitu. Kita lanjut. Nah, ini jenis material yang ditambang. Jadi, karakteristiknya jenis material yang ditambang umumnya digunakan untuk biji logam seperti emas, besi, dan bauksit. Bisa digunakan untuk mineral industri seperti batu kapur dan granit. Nah, nanti kalau mineral industri biasanya kita sebutnya quarry, tapi jenisnya pit type. Jadi bentuknya mirip open pit, makanya pit type namanya. Kalau digunakan buat material industri. Kemudian metode penggalian. Metode penggalian ini material penutup atau overburden dikupas terlebih dahulu dan dipindahkan ke area disposal atau digunakan kembali untuk reklamasi. Setelah bahan tambang terekspos, dilakukan penggalian dengan alat berat seperti ekskavator, shovel, dan dump truck. Ekskavator dan shovel, jadi itu sebenarnya alat gali, nanti saya jelaskan lebih lanjut. Kemudian dump truck-nya sebagai alat angkut. Nah, kita bahas efisiensi keamanan dulu. Jadi lebih ekonomis dibandingkan tambang bawah tanah karena biaya operasi di bawah tanah, tetapi memiliki risiko seperti longsor dan debu dari
pertambangan. Kemudian bisa juga resiko dari panas juga, karena berhubungan langsung dengan cuaca. Nah, sekarang saya pengen tanya sesuatu. Ini siapa yang bisa jawab? Istilah disposal? Wah, ini. Kalau lama cari di ChatGPT nih. Jangan cari lah. Kalau bisa langsung jawab. Izin Ada yang menjawab, tahu disposal? izin menjawab Pak. Ya, coba. Izin disposal itu pembuangan limbah buangan Pak. Hah, pembuangan limbah buangan gimana maksudnya? Pembuangan limbah buangan dari hasil tambang Pak. Yang telah digali. Bukan. Tapi ya udah bagus, sudah berani jawab. Ada lagi yang lain? Coba. Apa? Buat apa? Tempat pembuangan buat apa? Oke, ya. Bisa juga tempat pembuangan sementara material overburden ditimbun kembali ke dalam pit. Bisa juga dipakai untuk tailing, kita sebutnya tailing disposal. Jadi tailing itu kita harus timbun, terus dimanajemen dengan baik, karena tailing itu punya kandungan dari logam berharga. Masih ada kandungannya, walaupun nilainya kecil. Tailing tahu tailing? Ada yang tahu? Saya Pak, bisa material buangan Pak. Ya, material buangan, tapi perjelas lagi bisa? Kayak contohnya Pak, Ya boleh kasih contoh boleh. itu tuh tailing tuh sisa material buangan dari proses ekstraksi mineral berharga dan tambang. Nah, contohnya tuh kayak air, partikel halus, dan juga bahan kimia sisa proses Pak. Oke. Tapi sebenarnya masih kurang tepat. Jadi tailing itu gini. Tailing itu hasil dari pengolahan biji atau ore. Jadi ore diproses, diambil logam berharganya, kemudian material yang dengan kandungan logam berharga kecil, jadi namanya udah diambil logam berharganya, di situ masih ada juga tapi kecil, kita sebutnya tailing. Jadi itu sisa hasil proses pengolahan, itu namanya tailing. Nah, tailing sendiri itu ore berkadar, bukan ore lagi ya, material berkadar rendah. Misalkan di situ tambang emas, ya udah hasil prosesnya di situ nanti mungkin ada emasnya, ada tembaganya atau ada peraknya, tapi jumlahnya kecil. Kenapa harus dilakukan manajemen dalam disposalnya? Karena misalkan sewaktu-waktu harga dari komoditas emas, perak atau tembaga tersebut meningkat, kita bisa lagi olah lagi tailing tersebut. Jadi tailingnya kita lakukan pengolahan lagi. Misalkan pakai flotasi, ya udah kita masukin ke flotasi lagi. Gitu. Jadi mungkin maksudnya si Hisham kimia itu kadar emasnya kali ya. Ya, nggak apa-apa. Saya senang kalau pada berani jawab gini, senang. Bagus. Nah, sekarang kita lanjut sedikit. Jadi saya perjelas lagi yang nanti ada open case dan open bid tadi, kenapa saya bilang sama. Ini perbedaannya. Coba kita baca bareng-bareng. Jadi ini sama-sama metode penambangan terbuka yang dilakukan membentuk cekungan besar dan bertingkat. Di sini
menggali material langsung dari permukaan tanpa sistem bench yang kaku. Jadi bedanya cuma di bench. Kemudian bisa berbentuk terbuka lebar tanpa struktur bertingkat yang jelas. Dan di sini yang diperjelas lagi masalah bench-nya. Bentuk cekungan besar dengan teras atau bench bertingkat untuk stabilitas. Kalau ini dibilangin batu bara, kapur, dan pasir karena untuk mendukung dia nggak terlalu dalam. Jadi si open cast ini nggak terlalu dalam, dibilang seperti itu. Kemudian penggalian dilakukan langsung tanpa sistem bench yang kaku. Balik lagi. Masalah bench lagi. Nah, jadi open cast ini seakan-akan dibikin, ya dia itu open pit, tapi nggak begitu dalam. Gitu. Ya, sebenarnya open pit, mau nggak dalam atau dalam, harusnya kita sebut juga open pit. Tapi ini perbedaan istilah. Jadi misalkan nanti kalian kerja terus ada perbedaan istilah, ya udah diterima aja, nggak usah. Yang penting kalian paham maksudnya sama gitu. Nah, kalau ini strip mine. Kalau strip mine berbeda jauh. Jadi strip mining mengupas lapisan tanah dan batuan penutup atau overburden secara bertahap dalam bentuk jalur atau strip. Kemudian menambang bahan galian yang di bawahnya. Setelah satu jalur selesai ditambang, proses berkelanjutan ke jalur berikutnya dengan menempatkan kembali tanah penutup ke area yang telah ditambang sebelumnya atau backfilling. Saya jelaskan di gambar. Jadi ini topsoil, kemudian di sini ada overburden-nya, di sini ada coal removal atau coal gating, di sini ada drag line. Nah, ini kebetulan pakainya drag line. Di sini ada scraper, di sini ada dozer, ini ada excavator, kemudian ada dump truck. Nah, si drag line menggali dari sini, kemudian materialnya dipindahkan ke belakangnya. Jadi ini area yang sudah ditambang. Ini yang belum ditambang. Ini drag line itu sebenarnya dia bisanya marking, bukan digging ya. Digging sebenarnya kurang efektif kalau drag line. Jadi dia ambil material yang sudah diledakkan, kemudian dipindahkan ke belakang. Si ekskavator juga lakukan hal yang sama. Digali kemudian dipindahkan ke belakang. Nah, si batu baranya diambil kemudian ditransport. Dozer bertugas merapikan. Sedangkan ini scraper. Scraper ini bisa mengupas, bisa juga sambil ngangkut, sambil nebarkan si materialnya. Jadi material overburden di scrap sama dia, di scrap itu digerus. Jadi dikupas membentuk lapisan tipis gitu, kemudian dimasukkan ke dalam bucketnya, nanti disebarkan di area yang sudah kita gali, kemudian direncanakan untuk reklamasi. Kemudian topsoilnya juga sama, jadi topsoilnya kita pindahkan. Nah, kita bahas drag line-nya dulu. Jadi, drag line ini satu-satunya alat yang bergeraknya nggak pakai roda. Jadi dia bergeraknya pakai kaki. Jadi ini alatnya jalan. Alatnya besar sekali ini, drag line. Untuk roda susah, jadi jalannya pakai kaki dan pelan sekali jalan. Nah, di Indonesia jarang untuk pakai, bukan jarang, nggak ada pakai drag line ya. Soalnya pertama harganya mahal, terus buat transport ke Indonesia juga nanti makin mahal, terus indennya lama. Jadi kalau mau drag line, oh saya mau gitu, nggak bisa langsung datang. Pesan dulu 8-10 tahun baru alatnya bisa datang. Jadi lama. Nah, sedangkan ini scraper juga jarang ada di Indonesia.
Mungkin juga masalah distribusi alat. Kemudian di sini ada dozer. Nah, si dozer ini bertugas merapikan dari area yang sudah area timbunan ya. Jadi area backfilling. Gitu. Nah, ini area reklamasi. Setelah ditimbun si overburden, kemudian kita tabur dengan topsoil, baru kita lakukan reklamasi. Sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu? Berhubungan sama tugas, kalau misalkan drag line ini termasuk ke istilah apa? Termasuknya ke alat berarti? Itu nama alat. Nama alat berarti ya? Hmm. Kecuali yang coal removal, terus overburden. Ya, full removal, reclamation, topsoil, gitu boleh. Siapa? Di leveling. Alatnya kan dozer, aktivitasnya leveling. Gitu. Pak izin bertanya Pak, Gimana? kalau yang direct line ini untuk efisiensinya kayak gimana ya Pak? Apa ada alat lain gitu? Kan Bapak bilang tadi sempat bilang kalau di Indonesia itu jarang. Apa di strip mining yang ada di Indonesia tuh jarang pakai ini, terus penggantinya apa? Oke, penggantinya mereka pakai power shovel atau excavator. Nah, kalau si drag line itu bedanya, misalkan kita pakai power shovel sama excavator, si drag line itu dari ngambil material overburden di sini, bisa dia langsung taruh. Soalnya jangkauannya jauh kan. Nah, sedangkan kalau kita pakai excavator atau power shovel, materialnya harus ditaruh ke dump truck dulu, baru ditransport. Gitu. Berarti kalau secara efisiensi ekonomisnya lebih lebih efisiensi drag line ya? Karena kan kalau pakai dump truck itu kan ada biaya bensinnya segala macam gitu ya Pak? Benar nggak Pak? Oke, kalau pakai drag line, pertama drag line itu pakainya listrik. Dia nggak pakai solar, kayak alat-alat lainnya. Dia memang lebih efisien sebenarnya. Dibanding kita harus pakai 2 alat, terus kerja 2 kali, bayar upahnya juga double. Jadi dia lebih efisien. Tapi ya itu karena pesannya susah dan biaya pengangkutannya mahal, akhirnya harganya mahal sekali, akhirnya jadi nggak efisien lagi, jadi nggak ekonomis lagi, gitu. Misalkan di negara aslinya harganya 100 miliar gitu. Tapi setelah sampai ke Indonesia sama biaya pengangkutan, pajak segala macam, jadi 200 miliar atau lebih malahan. Kan dari sisi biaya udah nggak ekonomis. Terus misalkan ada spare part yang rusak, ngirimnya lagi ke Indonesia bakal makan biaya lagi. Jadi karena biaya pengiriman dan lain-lain, drag line di Indonesia akhirnya jadi nggak ekonomis gitu. Oke, terima kasih Pak. Ada lagi? Kalau nggak ada, kita lanjut. Nah, ini quarry. Quarry dilakukan dengan cara memotong atau menggali material langsung dari permukaan bumi tanpa melakukan pengupasan overburden dalam jumlah besar, seperti pada metode open pit mining atau strip mining. Nah, ini quarry ini buat material industri atau konstruksi. Jadi ini contohnya kayak andesit, terus marmer. Nah, produknya si quarry ini dibagi dua. Yang satu dimensional stone, jadi bentuknya ada dimensinya kotak-kotak seperti ini. Yang satu broken stone, jadi hancur. Contohnya di andesit. Jadi andesit itu ada yang bentuknya sirtu, ada yang bentuknya kerikil, terus ada yang bentuknya boulder, dan nggak beraturan bentuknya. Sedangkan kalau kita jualan marmer, itu bentuknya dimensional, jadi bentuknya balok atau kubus. Itu produknya dibagi berdasarkan dimensinya. Kemudian quarry lagi nanti bakal dibagi. Jadi ada pit type,
Jadi makanya di sini ada sebelumnya disebutkan mirip-mirip open pit gitu. Jadi ada pit tipe, bentuknya memang mirip open pit, tapi ya berbeda dengan open pit karena nggak kayak open pit yang harus menggali overburden dalam jumlah masif. Quarry itu overburdennya tipis. Terus ada juga side hill, tipenya tipe side hill. Nah, udah dibagi dua, nanti dibagi lagi berdasarkan bentuk dari remnya. Jadi ada yang direct rem, ada yang zigzag, kemudian ada yang lewat samping, jadi side rem. Nah, itu nanti pembagi-pembagi dari quarry. Terus ada hydraulic mining. Jadi hydraulic mining itu tambang semprot. Jadi menggunakan aliran air bertekanan tinggi untuk menggali, menggerus material, tanah atau batuan yang mengandung mineral berharga. Kemudian teknik ini digunakan dalam penambangan emas, timah, dan batuan sedimen yang mudah hancur. Ini contoh tambangnya, ini alatnya, namanya monitor, disemprotkan ke dinding batuan, kemudian nanti materialnya bakal bercampur dengan air, kita sebutnya pulp, terus kita transport ke area pengolahan, nanti bakal diolah. Nah, biasanya si hidrolik ini bisa juga dipakai di tailing disposal. Misalkan kita mau ekstrak disposalnya. Jadi kalian harus tahu disposal itu kondisinya tidak sestabil kondisi material asli di lapangan. Jadi hidrolik ini dipilih biar kita itu bisa ambil material disposal tailingnya dengan cara menembakkan air tadi. Nanti si tailingnya bakal tertransport dengan airnya. Gitu. Ini tambang bawah tanah nanti kita buat minggu depan aja. Kita langsung bahas sedikit ke dampak lingkungannya. Jadi akibat dari penambangan itu ada kerusakan lingkungan. Jadi tambang yang ngerusak lingkungan. Nggak mungkin tambang nggak ngerusak lingkungan. Jadi kalau ada yang bilang tambang itu nggak ngerusak, cuma mindahkan, waduh, dia nutupin kenyataan. Jadi kalian harus paham kalau nanti kerja ya bikin kerusakan pasti. Jadi bagian itu kalian harus paham. Nah, dampak lingkungannya ada kerusakan lahan dan hilangnya vegetasi, pencemaran air, udara, kualitas tanah, perubahan hidrologi, dan resiko longsor. Saya jelasin yang kerusakan lahan. Kerusakan lahan itu terjadi perubahan bentang alam. Jadi yang awalnya gunung jadi cekungan. Terus vegetasi yang awalnya misalkan hutan jadi habis. Kemudian karena reklamasi atau kebutuhan daerah tersebut dijadikan perkebunan. Misalnya. Awalnya padahal hutan. Berarti hewan-hewan yang ada di sana harus pindah. Kemudian pencemaran air. Pencemaran air ini ada contohnya. Jadi ini Sungai Rio Tinto di Spanyol, dia itu ada di perbukitan Andalusia. Ini tambangnya umurnya udah kegiatan penambangannya itu dilakukan lebih dari 200 tahun yang lalu. Tapi pencemarannya sampai sekarang masih ada. Jadi Rio Tinto itu kalau di bahasa Indonesia kan artinya sungai merah. Jadi warna sungainya merah kecoklatan begini, bahkan sebagian sampai hitam. Itu karena tercemar sama mineral sulfida. Jadi mineral yang ada di tambang, akhirnya airnya jadi asam, dan selama 200 tahun lebih asamnya masih keluar. Jadi asam itu kalian nggak bisa hilangin. Mau berapa ratus, ya bisa, itu betul-betul ribuan tahun lah. Atau mungkin ratusan ribu tahun baru bisa hilang. Jadi kalau kalian nggak
perencanakan dengan baik, nanti akhirnya terjadi pencemaran, airnya dipakai sama warga sekitar, kalian bikin anak-anak kecil nanti pada sakit, orang-orang dewasa juga pada sakit. Hanya karena disuruh atasan mungkin, atau uangnya nggak seberapa. Tapi melakukan kriminal lah. Itu kan ya masa harga dirinya cuma sebatas itu, disuruh udah dibuang aja limbahnya gitu. Oh iya Pak gitu. Wah, harus punya integritas lah. Terus punya prinsip juga. Jadi kita jadi engineer kan, bukan jadi pembantu yang disuruh-suruh gitu. Kemudian ada pencemaran udara. Pencemaran udara itu dari debu, sisa penggalian, kemudian dari dari asap dari alat-alat berat, dan sebagian tambang batu bara juga punya pembangkit listrik. Itu juga bisa dari pembangkit listriknya. Nah, penurunan kualitas tanah. Jadi itu jelas tanahnya bisa tercemar, misalkan oli tumpahan alat berat, terus juga tadi awalnya lahan subur tapi kita kupas topsoilnya, akhirnya jadi nggak subur lagi karena kita treatment dari soilnya tadi nggak baik, atau terjadi pencemaran karena asam yang disebabkan mineral yang ada di tambang tersebut. Nah, lanjut perubahan hidrologi dan risiko longsor. Jadi kalau longsor udah jelas tadi kalian lihat pit yang tinggi tadi, bisa saja longsor. Terus hidrologinya, misalkan di sana ada aquifer. Jadi aquifer itu lapisan batuan yang yang bisa menyimpan air. Jadi kalau di rumah kalian ada sumur, berarti di situ ada lapisan batuan yang bisa menyimpan air. Nah, kalau dilakukan kegiatan penambangan, itu bisa hilang aquifer tersebut. Jadi di beberapa kasus waktu saya kerja dulu, ya ada masalah di warga sekitar karena airnya hilang. Jadi jalur aquifernya kepotong sama lubang bukaan yang kita buat gitu. Jadi air tanahnya menurun. Itu bisa terjadi. Itu untuk dampak lingkungan. Kemudian untuk reklamasinya, jadi itu proses pemulihan. Kalau kalian dengar reklamasi, itu belum tentu dijadiin hutan lagi, belum tentu dihijaukan lagi. Itu bisa juga bentuknya void. Jadi void itu seperti danau, lubang bukannya diisi air tuh, terus ya udah dibiarin gitu aja, atau dijadiin tambak. Dan biasanya nggak efisien juga tambaknya gitu. Sebagian ada yang efisien, tapi sebagian enggak. Jadi reklamasi nggak harus dihijaukan. Nah, ini tahapannya jadi perencanaan, pengelolaan air asam tambang, rekonstruksi lahan dan penataan drainase, revegetasi, pemantauan, dan perawatan jangka panjang. Kita bahas lebih lanjut di pertemuan selanjutnya. Kemudian ada pengolahan dan pemurnian. Ini juga nanti kita bahas, tapi paling nggak tahu dulu kalau bakal ada pengolahan, alurnya seperti ini. Ini dari ore, bisa dari tambang terbuka, tambang bawah tanah, terus kita olah secara fisik. Jadi kita kecilkan ukurannya. Kemudian harusnya kita lakukan proses metalurgi. Kalau sekarang kan dilakukan proses metalurgi. Kalau dulu enggak, dulu kita jual ore. Nanti ore-nya paling ya kita kecilkan ukurannya jadi dikonklusi. Jadi kalau jual ore itu sama aja kayak jual tanah air itu. Jadi ore tempat kita berdiri, di situ ada kandungan airnya, kandungan batuannya, ya udah kita jual ke luar negeri kan jual tanah air namanya. Sedangkan negara maju jualnya dalam bentuk handphone,
laptop, mobil. Kita malah jualnya tanah airnya, jual ornya. Jadi kayak handphone, misalkan harganya 1 juta atau 2 juta lah, itu paling biaya produksinya 100.000 sampai 150.000. Kalau kata Hairul Tanjung, iPhone, kayak iPhone 16 gitu, itu harga produksinya cuma $10 atau 150.000. Tapi dia jual sampai 30 juta. Beda banget sama or. Or itu gini, 1 ton or itu kandungan emasnya cuma 1 gram. Jadi kalian bongkar or 1 ton, cuma dapat emas 1 gram. Jadi dikit banget emasnya. Nah, kalau kita bisanya cuma jual or terus, lama-lama Indonesia kehabisan sumber daya terus masyarakatnya miskin. Sedangkan kalau kita jualnya produk, kita bisa survive. Kalau jual produk itu SDM-nya harus mampu. Kalau SDM-nya malas, ya nggak bakal mampu. Kita jadi pengguna terus lama-lama miskin. Itu yang bakal terjadi nanti. Tapi biasanya kan orang telat ya sadarnya. Biasanya tunggu kejadian dulu baru. Kayak sekarang, contohnya di Sulawesi, nikel dieksploitasi habis-habisan, dipakai buat baterai mobil listrik. Sekarang lahannya rusak di Sulawesi. Saprolitnya hampir habis. Baru sadar sekarang. Baru pemerintahnya gencar sekarang. Kan telat, jadi tunggu rusak dulu baru dilakukan pengawasan ketat. Bukannya dilakukan pembuatan aturan dan pengawasan ketat dari awal, tapi tunggu rusak dulu. Nggak tahu tuh, mungkin pada nggak kerja kali mereka. Nah, ini pemurnian. Pemurnian bedanya sama pengolahan. Kalau pengolahan tadi secara fisik, kalau pemurnian secara kimia, terus prosesnya bisa pakai piro, pakai api, atau elektro, pakai listrik. Nanti kita minggu depan mungkin bahasnya ke tambang bawah tanah. Sampai sini dulu ada yang mau ditanyakan? Tentang apa aja? Nggak ada? Pak, izin bertanya, Pak. Iya, gimana? Berarti ini yang dampak lingkungan itu sebenarnya kita di tambang ini nggak akan pernah benar-benar bisa balikin lahannya seperti semula, Pak. Iya, nggak bakal bisa. Betul-betul nggak bakal bisa. Yang bisa memulihkan lahannya nanti pulih sendiri dan jangka waktunya bisa ratusan atau ribuan tahun. Terima kasih, Pak. Ada lagi? Izin bertanya, Pak. Kalau Bapak kan tadi sempat singgung katanya Bapak pernah ngalamin yang permasalahan hidrologi itu. Nah, itu untuk penyelesaiannya kayak gimana, Pak? Pas Bapak di lapangan, Pak? Jadi, nah, kalau misalkan kita, jadi ada aquifer itu namanya aquifer bebas, ada aquifer tekan. Jadi, kalau aquifer bebas itu luasannya nggak terlalu bebas. Nah, si aquifer itu misalkan kita mau gali nih, di situ di bawahnya kebetulan ada tambangnya tuh. Kita gali di aquifer itu, nanti tambangnya bakal keisi air di aquifer itu. Misalkan nggak bagus ya, kita nggak tahu, ataupun sebenarnya kita tahu tapi emang potensi cadangannya bagus, ya udah kita tambang deh di aquifer tersebut. Nah, akhirnya air yang di aquifer tersebut masuk ke dalam pit, terus kita pompa keluar. Nah, sedangkan masyarakat yang rumahnya di sekitar, yang pakai sumur-sumur, itu airnya harusnya biasanya cuma dipakai buat kebutuhan sehari-hari, akhirnya airnya keserap. Saya coba bikinin annotate dulu di
Misalkan gini. Ini ada lapisan akuifer. Kemudian ini ada tanahnya. Terus ini ada rumah nih, ada rumah warga. Di sini kita tambang. Ini jaraknya misalkan 1 kilometer, 1 km. 1 km dari pemukiman warga. Di sini ada sumur-sumur warga. Ini kalau kita gali, mana? Kalau kita gali di sini, airnya nanti bakal masuk ke dalam pit. Kalau airnya masuk ke dalam pit, otomatis kita bakal pompa keluar. Terus sumur-sumur yang di sini bakal turun. Airnya bakal turun dulu, lama-lama airnya habis. Soalnya masuk ke dalam pit. Gitu. Jadi seperti itulah yang terjadi. Terus untuk solusinya waktu itu gimana, Pak? Kalau boleh tahu. Solusinya, kebetulan saya bukan ownernya, saya kontraktornya. Jadi yang ngurusin dari pihak owner. Ya dari pihak owner dikasih kompensasi. Jadi kalau owner itu pemilik lahannya, kalau kontraktor itu kita ngasih jasa penambangannya gitu. Nah, masalah sosial biasanya diatasi sama owner. Jadi kita serahkan ke ownernya dan si owner kasih kompensasi. Gitu. Ya, begitulah tambang. Bahkan sebagian juga, oh mau kita tambang lahannya gitu. Terus tanahnya kita ganti karena mereka nggak punya sertifikat, ya udah kita ganti seadanya terus diusir. Ada yang begitu. Ada juga yang tanah kayak beberapa wilayah lah. Emang sertifikat kan nggak semuanya punya ya, apalagi yang di pelosok. Akhirnya ya udah digusur aja warganya. Tapi ada juga yang baik. Contoh di PTBA Bukit Asam. Saya pernah ke sana, itu betul-betul warganya dikasih uang, terus dikasih rumah baru. Nah itu tambang yang baik kayak gitu kan. Bukit Asam itu bagus. Jadi Bukit Asam itu warganya dikasih rumah baru, dikasih uang lagi. Kan menyenangkan semua pihak kalau kayak gitu. Terus untuk beberapa lokasi dihijaukan kembali dan ditreatment dengan baik. Itu Bukit Asam. Tapi apakah semuanya seperti Bukit Asam? Kan enggak. Jadi orang kalau serakah, jadi pemilik tambang kan orang juga. Kalau serakah ya mereka nggak peduli, yang penting ya uangnya yang masuk banyak. Gitu. Nah kalian nanti jangan kayak gitu lah. Harus punya hati nurani. Percuma kalau nambang tapi kita bikin orang susah. Ada lagi? Izin bertanya, Pak. Gimana? Kan untuk penambangan quarrying atau dengan contoh tambang marmer itu, Pak, kan menggunakan metode peledakan. Bagaimana material marmer itu tetap utuh, Pak? Kan mungkin peledakan ada getarannya. Oh ya. Jadi gini, kalau misalkan marmer itu pasti nggak pakai peledakan, pasti itu. Mereka pakainya diamond wire namanya. Jadi diamond wire itu alat buat motong marmernya, biar bentuknya kubus atau balok gitu. Jadi nggak pakai peledakan, nggak bakal. Atau Oh, cara yang lebih konvensional pakai pahat. Ada lagi? Saya izin bertanya, Pak. Gimana? Saya izin bertanya buat soal yang alat apa sih tadi, trackline ya, Pak? Dragline. Ya, yang trackline. Kan mungkin Bapak sudah pernah lihat alat dragline ini. Tapi
jika saya lihat di Google, dia kan kayak flat gitu, Pak. Kan kata Bapak, kalau dia itu bukan pakai roda, tapi jalan pakai kaki gitu, Pak. Nah, kalau saya lihat di Google itu kan dia kayak apa sih alatnya bawahnya kayak flat gitu. Itu cara jalannya gimana, Pak? Nanti kakinya keluar dari dalam situ. Jadi Oh, itu keluar, Pak. ya, jadi bawahnya emang kelihatannya flat gitu. Soalnya itu nanti jadi poros si alatnya. Jadi alatnya bisa mobile, bisa ke kanan ke kiri lah. Muter kanan, muter kiri gitu. Pakai poros itu. Terus nanti dia bakal nurunkan dari kakinya tadi buat jalan. Jadi kalau nggak butuh dia nggak keluarkan. Unik kalau dragline. Gimana? Itu aja? Atau ada lagi? Gimana? Baik, Bapak. Terima kasih, Pak. Pak, saya izin bertanya Pak, kalau di pertambangan tuh alat-alatnya tuh bisa dikasih asuransi gitu nggak sih Pak? Ada asuransinya gitu nggak sih? Ya ada. Kalau mau beli asuransi, perusahaannya ya pasti dapat asuransi. Gitu. Kira-kira Pasti lebih efisien pakai asuransi apa enggak nih Pak? eh kalau itu harus dihitung dulu ya, lebih efisien pakai asuransi apa enggak. Tapi kalau saya sih buat alat berat prefer enggak pakai asuransi. Tapi kalau buat alat transportnya kayak LV dan bis karyawan misalnya mau pakai asuransi ya boleh lah gitu. Tapi beberapa alat berat ya kalau masih nyicil biasanya sih asuransi. Ya sama kayak beli mobil lah, kurang lebih. Siap. Pak, izin bertanya, Pak. Gimana? Berarti kalau misalkan alat-alat tambang itu kan biasanya ada yang disewa, ada yang dibeli ya, Pak. Nah, kalau misalkan yang disewa itu berarti nggak selamanya ada asuransinya gitu ya, Pak? Nah, kalau yang disewa urusan asuransi itu kan urusan dari pemilik alat tersebut gitu. Bukan urusan kita misalkan sebagai pemakai, kita ya pakai terus bayar sewa gitu aja. Oh, berarti tergantung penyewanya ya, Pak? Ya, Oke, Pak. Terima kasih, Pak. ada lagi? Bapak, izin bertanya, maaf Pak, agak sedikit melenceng. Jadi, kan sebelumnya itu kan kalau penambangan gitu harus ada izin dari masyarakat setempat ya Pak. Itu gimana ya Pak kira-kira? Saya penasaran Pak. Oke. Jadi kalau perizinan sebenarnya secara legalitas itu cuma ke pemerintah. Jadi pemerintah daerah sampai pemerintah pusat. Kemudian nanti melibatkan Kementerian SDM, kemudian Kementerian Lingkungan Hidup, Kementerian Kehutanan. Nah, untuk masyarakat sekitar, itu perlu dilakukan sosialisasi. Jadi ya sosialisasi itu biar tidak terjadi gesekan atau salah paham terhadap warganya. Gitu. Jadi lebih ke sosialisasi. Kecuali misalkan di situ ada lahan warga yang digunakan, nah baru ya minta izin dan kompensasi, entah itu dibeli atau disewa. Gitu. Baik, terima kasih Bapak. Ya, ada lagi? Pak, izin bertanya Pak. Gimana? Misalkan nih dalam proses penambangan terjadi kecelakaan yang dalam skala besar gitu Pak. Nah, apakah itu langsung tetap dilanjutkan atau menunggu beberapa saat dulu Pak? Oke, gini. Kalau kecelakaannya masif atau parah, pasti kegiatan penambangan itu dihentikan. Jadi ganggu. Nggak usah masif deh, tapi ada korban jiwa gitu. Itu dihentikan. Dan perusahaannya bisa ditutup. Misalkan ada kematian, fatality kan, kita sebutnya fatality, ada kematian, ya udah, itu pasti kegiatan penambangan berhenti, dilakukan investigasi, dan bisa-bisa tambang ditutup. Gitu. Walaupun cuma satu Pak, kematiannya Pak. Walaupun cuma satu. Emang mau berapa banyak? Jangan banyak-banyak lah. Kalau bisa nggak ada. Jadi Baiklah, kalau Pak. kerja di Terima kasih, tambang, ya. Jadi kalau kerja di tambang emang harus safety.
plannernya juga harus pintar. Jadi kalau kalian jadi main plan nanti salah ngedesain, salah ngerancang, yang meninggal bisa banyak orang. Kalau dokter kan, oh salah nih, satu orang meninggal. Kalau kalian bisa banyak orang, efeknya ke banyak keluarga. Gitu. Jadi mulai sekarang yang pintar biar nanti nggak bikin kesalahan. Yang pintar aja bisa bikin kesalahan, apalagi yang nggak pintar. Ada lagi nggak? Ya, kalau nggak ada, kita langsung ke bagian yang kalian tunggu-tunggu. Kita bahas tugas. Jadi, buat tugas kali ini sesuai tema hari ini. Jadi, sistem penambangan, tapi yang tambang terbuka. Nah, silahkan kalian gambar di kertas A3, pakai kertas kalkir ya. Jadi sekarang udah harus kertas kalkir A3, bikin sistem penambangan. Nggak usah banyak-banyak, bikin 6 aja sistem penambangan. Jadi kalian bikin layoutnya. Terus, ya nanti kalian tulis-tulis lah. Seperti apa. Misalkan, oh ini remnya, ini benchnya gitu. Nanti kalian gambar, kalian kasih keterangan di situ. Izin bertanya Pak, untuk pulpennya pakai apa ya Pak? Pakai drawing pen. Kalau sebenarnya sih bagusnya pakai Rapido ya. Tapi kalau nggak ada, untuk sekarang boleh drawing pen. Baik, terima kasih Pak. Ada lagi? Maaf Pak, izin bertanya. Tadi untuk kayak keterangan namanya dikasih penjelasan atau cuma sebutin nama doang, Pak? Enggak, jadi cuma namanya aja. Yang digambar cuma namanya aja. Oh, oke Pak. Ada lagi? Pak, mau nanya Pak, ukuran gambarnya bebas atau full itu A3-nya? Gimana? Diulang. Pak, ukuran gambar itu bebas atau tidak Pak? Oke, jadi gini, kalau masalah ukuran gambar terus disebutkan ukuran kertasnya, berarti si gambar tersebut harus memenuhi kertasnya. Nah, nanti kan kalian bikin di A3 itu paling kalian kasih garis tepi 1 cm ya. Nah, itu si ukuran gambarnya harus memenuhi. Ada lagi? Pak, Izin bertanya Pak. Nih, satu-satu yang mana duluan ini? Oke, saya dulu Pak. Untuk gambarnya itu satu gambar beserta misalnya ada stockpile-nya, disposalnya gitu Pak. Betul. Baik, terima kasih Pak. Ada lagi? Tadi yang satunya apa sama pertanyaannya? Sama Pak pertanyaannya. Oh, sama. Bapak izin bertanya, berarti ini sistem pertambangan tuh bentuknya seperti layout penambangan gitu Pak? Ya, layout, betul. Ada lagi nggak? Kalau nggak ada, ya nanti gambarnya dibikin yang rapi, jangan jorok.
dikumpulin habis Lebaran. Ya, nanti habis Lebaran ada pertemuan, baru dikumpulin. Terus, oh ya, jangan ditunda-tunda bikin tugasnya. Nanti nggak bakal selesai kalau ditunda. Misalkan, nanti aja lah dikerjain. Nggak bakal selesai. Ini emang dirancang tugasnya buat biar kalian ada waktu tiap minggu gitu. Kan kasihan ya kalian. Wah, nunggu buka nih, gabut nih. Udah saya kasih tugas biar ada kerjaan. Dan sebenarnya saya baik gitu, biar kalian ada kerjaan. Terus biasanya ya senior-seniornya adalah yang nggak ngerjain, soalnya mepet-mepet. Seperti perjanjian di awal, saya nggak lulusin kalau tugasnya kurang atau nggak ngumpul ya apalagi. Tapi kalau kalian kerjakan, ya saya kasih A juga nggak masalah gitu. Kalau ngerjakan semua mungkin nggak, UASnya saya hilangkan gitu. Jadi udah nggak usah UAS, saya jamin A gitu. Kalau ngerjakan semua ya. Jadi teman-temannya yang nggak ngerjain disemangatin lah biar ngerjain. Misalkan, wah angkatan 24 ngerjain semua. UTS aja deh. UTS nanti kalau sampai UTS tugasnya kalian ngumpul semua ya. UTS saya kasih A langsung, gitu aja udah. Dari UTS sampai UAS, tugasnya ngerjain semua juga, saya kasih A langsung, nggak usah UAS, udah. Biar hidupnya tenang kan. Pokoknya yang semangat, jangan dianggap beban, dianggap buat cari ilmu. Kan dulu pilih tambang ya, jadi mungkin semester 1 kuliahnya santai, sekarang mulai nggak santai, mulai seru kan sekarang kan. Jadi yang semangat. Maaf Pak, izin bertanya Pak. Gimana? Tadi untuk tugasnya satu kertas itu satu gambar atau 6-6-nya di satu kertas itu Pak? Oh, satu kertas satu gambar dong. Oh oke Pak. Jorok banget nanti kalau satu kertas 6 gambar. Itu juga udah saya porting tuh, biasanya lebih dari itu. Soalnya ya lagi puasa kan, jangan banyak-banyak. Udah, ada lagi ini? Kalau nggak ada, dibikin yang rapi, disempatkan baca buku. Soalnya sewaktu-waktu saya suka lakukan ujian, jadi belajar. Sama kalau bingung, hubungi seniornya juga. Kan ada asistennya ya di pengantar teknik pertambangan. Silahkan nanya sama mereka, minta arahannya. Biar dibantu gitu kalau bingung. Tapi datang jangan kosongan ya. Datang ya udah belajar. Misalkan bingung, oh bentuknya seperti ini apa enggak gitu. Bisa ditanyain ke seniornya. Oke, terima kasih waktunya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.